istimewa tuan rumah Pak Erwin sudah memberikan arah khusus untuk kemudian teristimewa juga ini kita punya senior yang saat ini sudah punya tugas dalam ngurus menyusun MPD dan rekan-rekan kepala sekolah yang berhadir. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan hikmat kekuatan akan melaksanakan rutinitas kita di tingkatnya sudah satu negara. Semoga kegiatan ini diawali dengan pendidikan lagu Indonesia Raya dan persediaan Pak Farli untuk memimpin lagu. Silakan. Hari ini silakan berdiri. Depan. Jangan belakang. Bagaimana untuk video lihat belakang? Jangan belakang. Jangan belakang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi berdoa pertama saya mengajak kita semua untuk dan berdoa semoga aktivitas kita hari ini berkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara sambutan dari tuan rumah Kepala SMP Negeri Satap 9 Bangau Selatan, Randus Rancia Erwin. Jadi Bapak saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang memberikan limpahan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini
kita masih sempat menyiapkan langkah untuk hadir mengikuti undangan LKKS wilayah 1 Donggala. Selanjutnya, maaf dan taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, sampai pada pengikutnya sekalian. Selanjutnya, pada kesempatan siang hari ini, saya merasa sangat bergembira dengan kondisi jalan seperti ini. Saya dalam benak saya itu tidak seperti ini orang yang akan hadir. Saya tidak yakin itu yang ada di dalam daftar hadir di WA itu bisa hadir semua. Ternyata alhamdulillah kita bisa lebih dari 20 orang yang hadir. Mudah-mudahan pada kesempatan yang sama dengan kesulitan jalan apapun kita masih tetap eksis mengikuti kegiatan LKKS seperti itu. Saya merasa bangga dan selalu berpikir seperti apa yang harus kita lakukan sementara kita punya ketua dengan kondisi seperti ini, selalu hadir dan jalan medan apapun. Saya anggap kita punya ketua ini menjadi motivasi besar buat saya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Semua punya motivasi yang besar dengan lihat kondisi ketua seperti itu. Selanjutnya, saya menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada ketua Kadis, kemudian ibu ada bendahara, kemudian ada 2 orang senior kita. Saya memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya karena ini sudah mendekat pensiun. Saya tadinya berpikir kalau Pak Yusuf, Pak Kasnawi sudah pensiun, berarti saya yang jadi orang lebih tua. Ternyata masih ada lagi satu di lupa, Pak Masiri. Pak Masiri 2024, kemudian Ibu Mariam 2024 pensiun. Dan setelah itu 2020. Namun saya lanjutkan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang telah hadir menempuh perjalanan yang begitu sulit. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita bisa pulang dengan bercerita tentang kesan yang bagus, kesan yang indah, kesan yang bisa tersimpan di lubuk hati sepanjang masa. Karena ini saya anggap sesuatu hal yang mudah. Sempat tadi Pak Yusuf jadi bapak kalau dengan medan ini tiap hari datang, ya tiap hari saya datang. Kecuali banjir. Kalau banjir saya harus lihat dulu di jembatan tanahnya sana. Kalau di sana besar air berarti banjir besar. Tapi hari kedua pasti saya kesini. Saya lihat dulu. Kalau sudah ada orang bisa menyeberang, saya pasti bisa menyeberang. Kondisi motor ya. Makanya saya siapkan motor seperti itu bolehnya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di tempat saya dengan kondisi apa adanya. Kalau saya perokok di Samsung, Bapak Ibu masih sempat dari mana ada rokok di Samsung, berarti saya ada berdiri di situ. Dengan kondisi seperti ini, yang jelas
Saya di sini ini sekolah dari sudut WC kunci ke sana ke sudut sini belakang batas lahan. Itu yang kita bikin jalan sepotong itu. Batasnya bunga yang ditanam di pinggir itu dicerita. Lalu dia tanah dipesan bawa durian, wah ada yang bawa 2, ada 3, ada 5, mungkin barangkali ada 10. Kalau di sini susah saya pikirkan itu. Karena itu juga mata pencarian mereka. Siswa saya itu di luar dari ketentuan menurut kalender pendidikan itu liburnya ada tanggal 3 lagi. Musim cengkeh, Ibu Mega Ibu Maria tadi ada 3 sekolah, mungkin tadi ada 3 siswa, ada kelas 7, kelas 8 1, kelas 9 1. Kita mana teman berbagai juga, itu satu minggu. Ibu dan kedua, kalau musim durian, mereka juga tidak datang ke sekolah, tidak ada durian. Bagaimana saya musuh bawa durian ini? Pergi jaga durian, bagus kalau duriannya orang, kalau cuma duriannya sendiri, kalau cuma duriannya orang juga makan gaji berat. Susah lagi. Minggu yang ketiga kalau ada pesta mau 2 hari 2 malam ada elektron 2 hari ada sekolah juga. Terima kasih. Sama. Makanya pada saat kita pertemuan di SMP 2 saya menolak sebetulnya, tapi ya karena memang sudah kita sepakat kita bisa habis sih, bisa melihat seperti apa kondisi suasana. nanti itu Pak. Kalau tadi saya katakan Bapak Ibu mau berbuka di mana saya bersyukur seperti mana dapat 3 orang. Ketawa Pak. Lebih banyak guru yang bekerja ini bukan siswa. Luar biasa saya punya sekolah. Tapi ya sudah begitu. Apa penyebabnya? Kata saya, wali murid di sini karena apa? Tidak punya pelayan siapa-siapa. PNS 2 orang, lainnya orang. Alhamdulillah ada 2 orang yang datang. Memang sesuai dengan kita punya apa namanya? Betul Mbak. Nama MKS ini terus tubuh, jadi kuat karena bersatu. Gitu kan yang Pak. Memang luar biasa penyusunan nama itu. Jadi dimanapun kondisi apapun pasti jika kita tidak punya halangan pasti kita dahulukan teman-teman. Terima kasih. Baik, kita masuk ke cara berikut. Kata-kata dari kedua senior kita ini ada hal-hal yang ingin sampaikan berkaitan dengan tugas yang selama ini mereka laksanakan sampai memasuki purna. Saya silakan kesempatan pertama Pak Kasnawir, PD. Ya, silakan dulu kita punya jenderal ini Pak Ustadz ini. Ini beliau bawa kemana-mana, pasti kita bawa berkahnya ini luar biasa. Ya, silakan kepada Fernando Yusuf, PD, memberikan kesempatan kepada kita semua. Kepada Pak Yusuf, silakan. Saya Yusuf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan adanya masih rasa kekeluargaan dan kekeluargaan. Jadi kita harus mampu merasakan apa yang dirasakan. Sudah
senang semua kita satu. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan sekalian. Saya awali tadi dengan berdoa. Alhamdulillah Pak Erwin tadi ternyata harga tanah sini masih murah. Dan kalau bisa kita juga beli titik. Teman-teman kita sekolah kalau mau tanam saham yang paling. Kita sering kemarin tuh. Oke. Nah, itu biasa ada lagu itu, tapi saya memang bukan penyanyi, tapi saya suka dengar. Alexis. Saya tadi sempat merasa muda sedikit karena Pak Gafar mengatakan Pak Kasmari. Pak Kasmari masih adik saya 1 bulan. Ternyata sampai akhir kita ini juga misalnya masih bisa kita lakukan parada. Biasa dia itu, Pak Yusuf masih muda saja, hanya mau parada. Semua kita berakhir, itulah kita semua. Senyumnya 11-12. Ya, senyumnya 11-12. Saya parah memang karena dia masih lengkap pagar. Belum ada jendela. Ya, coba saya ungkapkan memang daripada tersimpan di dalam hati Bapak itu. Jendela pinggir. Artinya kita ini artinya sempat kita diberi oleh negara bisa mengabdikan diri dalam bidang pendidikan. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, menurut orang, menurut agama, insya Allah surga. Amin. Kemudian ya rata-rata kita ini adalah kepala sekolah. Saya cuma pesan dengan teman-teman, ada salah satu sabda Nabi, ulukum rai wa kullu rai an rakyat. Setiap kita pemimpin akan ditemani orang yang kita pimpin. Pemimpin apa saja, mau kepala sekolah walaupun kita tidak dikatakan pejabat, tapi kita adalah memimpin satu sekolah berarti memimpin. Karena akan kita tanya nanti semua yang kita pimpin. Nah, yang kita pimpin itu luas, bukan cuma sekedar guru, seluruh siswa dan orang tua murid. Kita yang akan dipertanyakan. Makanya memang kita hati-hati. Alhamdulillah saya rencana kan saya tinggal sampai Selasa. Hak saya di sekolah bisa bertanda tangan sampai Selasa. Tanggal 28 tuh. Selebihnya itu sudah haram. Itu bertanda tangan. Tapi alhamdulillah saya punya sekolah masih bisa dibilang hadir. Sekedar jenguk-jenguk teman-teman. Nah, itulah batas kita dan kita syukuri juga termasuk Pak Kasnari. Dan saya doakan Bapak Ibu sama seperti Amin. bisa mendapatkan pensiun. Ya, berapa banyak teman-teman kita termasuk saya punya menantu dulu Pak Amir 4 tahun lagi pensiun selesai. Tapi makanya saya doakan semua teman-teman termasuk adik-adik saya di depan ini, saya doakan bisa seperti kita, bisa mendapatkan bersih dan bisa lebih. Makanya ya kita jagalah silaturahim. Sedekah terbaik. Semoga sehat Pak terus. Artinya semua kita syukuri bisa sehat. Sebenarnya saya masih mau selalu berkumpul dengan ya termasuk adik-adik saya walaupun dia sebagai sekolah. Tapi ya aturan yang membatasi kita. Aturan usia yang membatasi.
Saya cuma keinginan hubungan kerja kita putus. Hubungan kerja kita putus. Karena dia mungkin kita berurusan masalah kerja bagaimana sekolah Yusuf. Saya juga tidak mungkin tanya bagaimana kita saya sekolah. Tapi hubungan manusia jangan sampai putus. Itu ya sah. Semua pekerjaan kita ini hubungan pekerjaan kita pasti putus, tapi hubungan manusia tetap kita jalin. Insya Allah kalau saya punya WA Kepsek, mungkin saya ganti WA teman-teman saya, dan masih ada pesan-pesan masih bisa saya terima. Walaupun secara kedinasan sudah kita hentikan di situ, tapi hubungan manusia masih masih saya terbuka malu sama. Bukan berarti kita yang lebih tua ini sudah lengkap. Memang sebenarnya ada pepatah mengatakan jauh berjalan banyak dirasa, lama hidup banyak jauh berjalan banyak dilihat, tapi lama hidup banyak dirasa. Mungkin yang saya rasakan mungkin lebih tinggi daripada bapak ini. Tapi mungkin jauh berjalan itu lalu kita bervariasi. Mungkin ada lebih jauh. Jadi kita cuma saya juga pesan saya, selagi kita masih dipercayakan oleh negara, mendidiklah dengan penuh keikhlasan. Hanya itu yang modal kita. Alhamdulillah kita ini kalau mendapatkan sesuatu yang kurang, bukan saya katakan perolehan kita semua halal, pasti ada yang tidak, tapi saya yakin masih lebih besar halalnya dari saya. Makanya itu saja saya punya pesan terakhir terhadap teman-teman, pesan Nabi itu tadi 10 orang yang saya mudah-mudahan saya kan bukan pemimpin, bisa bilang siapa bilang kau itu belum punya istri, berarti belum jadi pemimpin keluarga. Tapi kamu menimbulkan dirimu. Sebab kita yang kontrol diri kita. Al-yawma nahtibu ala tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalam surah Yasin. Jadi kita yang manage ini. Tanganmu kau bikin apa? Ya, kakimu kau bawa jalan kemana, termasuk kalbumu, hatimu untuk apa. Jadi kita ini semua. Ya, itu nanti ada nanti satu masa itu kalau kita bahagia yakin, di hari kemudian mulut ini kan suka berbohong, sampai di hari kemudian pun berbohong, maka ditutuplah. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat bersemuka di tempat ini dalam rangka mengikuti KPS 91 Tenggala. Yang saya hormati Bapak Ketua IPS, seluruh pengurus IPS yang ada, yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian daripada kesehatan, kesempatan pada kita semua, sehingga kita bisa meletakkan kaki kita ke tempat itu negeri 9 Bapak Ibu rekan-rekan semua, sebetulnya saya belum banyak berkomentar pada hari ini karena saya masih ada 1 bulan, jadi SK saya itu per 1 April insya Allah depan. Namun sedikit pengalaman yang kami bisa share kepada Bapak Ibu sekalian, sejak 2006 saya sudah beralih Penyelwangi, kemudian 2006 itu ada sedikit ada ya
guncangan, baik guncangan di atas motor maupun guncangan di atas tubuh di dalam hal bertugas. Yang pertama, ini sedikit kita share kepada Bapak sekalian. Pernah dulu saya mau dipindahkan. Saya sangat bersyukur. Ya, setelah saya 67 tahun saya di Pinimbani, dipindahkan, ya tahu kepada kemana. Ya, karena pada waktu itu ada sedikit miskomunikasi dengan Pak Kepala PPK. Jadi saya sangat bersyukur kalau pada waktu itu dipindahkan. Namun setelah dicari-cari teman untuk menggantikan Pinimbani, ditanya dan semua teman-teman di bawah, tidak ada yang mau ke sana. Sehingga pada waktu itu tidak jadi dipindahkan. Kemudian di tahun 2019 kemarin, ya, sempat keluar SK ke Barisan Tanjung. Lagi-lagi ada SK, tapi pengganti saya tidak ada. Jadi saya sudah, dan itu pun SK itu saya tidak tahu kalau di bulan Maret 2019 itu ada SK. Nanti saya ketahui di 2020 Januari jadi. Jadi rupanya tunjangan kepala sekolah sudah hilang. Saya sempat lihat teman-teman, Pak, ini ada aturan baru kayak ini. Ya, ini tunjangan ini ada hilang ini. Tidak, Pak, kami tetap terima seperti biasa. Nah, sehingga saya pada waktu itu Januari ke kantor bupati mengurus jadi itu, ternyata SK saya ada, ditempatkan di Barisan Tanjung, SMP 1 Barisan Tanjung. Itulah artinya mungkin Tuhan itu, Allah itu tidak akan memberikan saya ke tempat lain untuk pensiun. Jadi pensiun saya tetap di Pinimbani selama nanti 17 bulan, 17 tahun di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan segala pemikiran dan tenaga yang saya curahkan di Pinimbani itu, mulai sejak 2006 itu, ya sama dengan Pak Erwin tadi itu, bagaimana bisa mendatangkan murid di sekolah. Ya tentunya banyak kita turun, ya prosesnya cara kadang-kadang saya turun ke desa-desa yang sempat saya jangkau, yang bisa saya jangkau, artinya memberikan motivasi kepada orang tuanya. Ya pendidikannya mungkin kurang lebih lah, ya kurang lebih lah pendidikannya, mungkin ada juga yang tamat SMP sebagian dan bahkan ada SMA, tetapi itu hanya 0, sekian persen, Pak. Ya, sehingga motivasi orang tua untuk menyalurkan anaknya pada saat itu masih sangat kuat. Namun seiring dengan berjalan waktu dari tahun ke tahun, mereka sadar, ya, mereka sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Hanya dengan pendidikan itu kita bisa maju. Itulah motivasi yang kami berikan kepada orang tua murid. Sehingga sekarang ini alhamdulillah di Pinimbani itu ya sudah berdiri juga sekolah menengah atas, yaitu SMK, yang sama-sama kami di sana memikirkan. Ya. Jadi termasuk ibu dari ini sama-sama kami berjuang di SMP 1 itu bagaimana murid kita ini supaya bisa rajin seperti mengikutilah sekolah yang di bawah. Dalam hal itu kami selalu yang mengimbau teman-teman guru dengan hati yang ikhlas saja untuk mengajar di tempat ini. Sebab kalau hati kita ikhlas, berarti dalam hal di perjalanan itu kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan tugas itu dengan ikhlas.
Itu saja saya kira yang saya sampaikan. Mungkin di bulan-bulan depan MKKS lagi di sekolah Jepang itu ya Pak. Misalnya. Baru kalau memang masih dipersilakan Pak, insyaallah masih disambung, cerita bersambung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kata dari Mas Nawir yang insyaallah minggu depan sudah memasuki tanggal 1 April ya. Nah, kita berharap beliau masih bisa bergabung sama kita di bulan depan. Amin. Ya. Semoga kita semua sehat kalau fiat ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua MKKS. Karena Bapak saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kalian. Mari senantiasa kita sematkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, nikmat dan kepada kita sehingga alhamdulillah sekalipun dengan kondisi cuaca yang hampir bersahabat, kita masih bisa hadir berkat kesehatan yang teristimewa kesempatan yang tentunya tadi disampaikan oleh sekretaris. Mungkin kekuatan dan ungkapan yang tertulis pada lambang kita, Roso Musim Tujuh, kuatnya sebuah kebersamaan, sehingga hari ini kita bisa hadir bersama-sama di SMP Negeri Sakap 9. Salawat dan salam selalu semoga tetap tercurah dari badan kita dan besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat sekalian. Yang saya hormati senior kita Bapak Ramus Muhammad Yusuf, MPD, MC, Bapak Asnawi Sedang Pendidikan, sekretaris dan seluruh rekan-rekan kepala sekolah. Hari ini saya melihat semua kepala sekolah, karena memang hari kita musyawarah kerja kepala sekolah. Tidak ada yang namanya itu. Sekali dikatakan saya mewakili. Ketika masuk di dalam, tidak ada waktu. Yang tentunya insya Allah dan ke depan mereka ini juga akan duduk sebagai kepala sekolah. Amin. Nah tentunya terima kasih kepada kita semua. Sekalipun dengan medan yang dalam benak kita bagaimana dan bagaimana. Jika kami bisa hadir di sekolah ini di SMP 9. Kalau tadi Pak Yusuf dengan sebuah lagu, saya juga lagunya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ya kenapa saya harus berkat tidak tinggal di sana, tetapi berkat dengan kita semua bisa bersama-sama. Nah kemudian sebelum saya lanjut, saya mengajak Bapak Ibu sekalian sejenak kita berdoa untuk sahabat kita. Ajarin dalam Mesir berdoa dengan kira-kira itu masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah tentunya harapan kita, doa yang kita kirimkan tadi dijawab oleh Allah sehingga diberikan kesembuhan dan kesehatan dan ketabahan bagi mereka. Yang harapan kita insya Allah yang MKKS yang SMP 5 kita bisa hadir bersama-sama. Kemudian pada kesempatan hari ini, sekalipun ini bukan sebuah kesedihan, tetapi sebuah kebahagiaan. Artinya dikatakan Pak Yusuf tadi bukan pertemuan yang sesali, tetapi yang sesali, tapi pertemuan yang sesali. Tapi dalam hal ini tentunya pertemuan kemarin tiada penyesalan. Kenapa?
sepanjang kita bersama dalam MKKS wilayah 1 ini tanpa ada keruh di dalamnya. Kita diliput oleh canda yang mengindikasikan hubungan kekeluargaan tercipta dengan baik, terbina dengan baik. Olehnya hari ini kan terakhir buat Pak Yusuf, harapan kami ketika sehat menyertai dan ada peluang, mari tetap hadir. Artinya kami masih sangat butuh arahan dan bimbingan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena saya yakin ada satu peristiwa saya dengan bangganya mengatakan Pak Yusuf, bahwa saya nyetir sendiri dan tiba sampai ke Kampung 2 kali. Dengan bangga saya menyampaikan beliau katakan tunggu saya di situ. Tidak 10 menit muncul. Saya sambut dengan senyum, mari Pak. Tetapi hari itu tidak terselip kata-kata. Kata Bapak, Pak Sahid, yang muncul kau. Dan itu sebuah emosional yang di dalamnya tingkat kasih sayang kebersamaan yang tercipta. Dan tidak sepengal kata pun keluar dari mulut saya. Saya diam. Karena memang benar. Saya paksakan diri saya yang kondisi seperti ini membawa mobil. Padahal ketika terjadi hal yang saya inginkan, sulit saya kendalikan. Sejak saat itu, sampai pulang saya ditunggui. Hal di anak saya dan dipesan lagi, jangan kasih dia bawa mobil. Dan saya katakan itu bukan sebuah emosi untuk memarah saya, adalah sebuah bentuk kasih sayang. Nah, sehingga saya katakan tadi, kehadiran kebersamaan seperti ini dikatakan tadi hubungan kerja boleh putus. Tetapi persaudaraan tidak pernah putus. Saya dengan Pak Yusuf sama-sama sering saya ketemu beliau, kadang sore, malam, atau kemanapun saya KS, saya kasih ke sekretaris, ayo sebagai orang tua kita panggil Pak Yusuf. Bukan menafikan pemanggilan, tidak. Saya panggil, kita ajak Pak Yusuf bersama-sama. Artinya satu hal yang saya bisa terpungkiri, sekalipun Pak Yusuf ini usianya jauh lebih tua daripada kita, tetapi dalam segi candaan menganggap kita seumur sama tanpa ada pembeda. Saya saja sampai hari ini hampir semua teman-teman kepala sekolah, bahkan 2 kepala sekolah memanggil beliau Pak Jenderal. Yang awalnya menyebut Pak Jenderal untuk kalangan yang terkait, saya menyebut beliau dengan Pak Jenderal. Sama dengan teman kita Pak Mustafa. Sampai hari ini orang panggil Om Jim. Tapi beliau juga tidak pernah marah. Kenapa dipanggil Om Jim? Saya katakan siapa suruh baku kumis kebal, besar, tinggi, kekar, baru nama Mustafa. Ada film Jin dan Jun. Maka saya panggil beliau Om Jim. Tetapi tidak ada musim ini. Tetapi kita bersahabat yang bagus.
Jadi hari ini saya katakan sekalipun kita berpisah dalam kedinasan, tetapi dalam halal pun kita tetap jalin silaturahim. Dan kami ketika misalnya ada hal kita kami kabari kepada Pak Yusuf dan Ibu. Saya menyinggung Pak senior kita Pak Hasnawi karena masih ada sekali kita bertemu. Karena saya bertemu dengan KS berikutnya. Nah kemudian alhamdulillah seperti yang Pak Erwin katakan tadi, saya juga seperti itu. Saya berpikir paling hadir sekian orang. Tapi rupanya lebih dari prediksi. Teman kita yang lain tidak hadir, bukan tidak mau hadir karena memang ada hal lain sehingga mereka tidak hadir. Artinya kehadiran kita seperti ini, komitmen kita kemarin, bagaimana kita bersama-sama merasakan suka duka teman-teman kita yang bertugas di daerah pedalaman. Artinya seberat apapun yang kita hadapi di medan kita, justru mereka jauh lebih berat. Dan tentunya harapan kita semua, insya Allah sebentar nanti ke depan sekolah ini akan berkembang jauh lebih besar lagi. Karena memang dia berjalan step by step. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman. Saya kemarin kebetulan secara kebenaran ada mantan mahasiswa saya di sini, namanya ada FB-nya Tolare Zaman Now, Predikson. Saya bilang Predikson, saya juga Tolare. Kenapa tidak dikatakan di namamu kau taruh Tolare Zaman Now? Kenapa? Untuk memancing dan mengangkat perasaan teman-teman yang lain ini mau lebih maju. Jadi saya yakin ke depan pasti akan lahir pemimpin-pemimpin yang juga keluar dari SMP 9 ini. Yang tidak pernah kita bayangkan, mungkin kita katakan tidak mungkin, tapi tiada yang tidak mungkin. Olehnya Bapak, Ibu saudara sekalian, kebersamaan seperti ini tetap kita jaga dan kerjaan yang baik dalam kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah di wilayah 1 Donggala. Karena memang MKKS kita ini menjadi tolak ukur bagi MKKS 2, 3, dan 4. Bukan kita hebat, karena memang kita berada di wilayah ibu kota kabupaten sehingga menjadi sebulan. Bahkan di SIM TKB yang ada itu hanya MKKS Donggala. Ketika mereka mendaftarkan MKKS mereka, saya ditelepon, Pak Syahid tidak bisa lagi masuk ini. Jadi hanya 1 MKKS di Donggala ini. Sekalipun ada 4 karena wilayah, tetapi secara di SIM PKB hanya 1 MKKS Kabupaten Donggala. Berarti MKKS wilayah 1 lah yang menjadi andalannya. Bukan kita hebat, induknya kita. Jadi mereka pasti berkaca dan berjalan kepada kita. Kemudian hari ini, sekalipun kita sini sebentar sedikit masalah TKKS dan struktur penilaian kinerja kepala sekolah. Tapi saya kalau bicara lagi. tidak begitu saya bilang TKKS dia senyum. Dia pikir struktur bukan. Penilaian kinerja kepala sekolah tadi Pak Yusuf sempat dia sampaikan ke saya ketika Pak Erwin katakan seperti Pak Ketua, dan jangan. Kenapa jangan seperti saya? Kan tidak menghukumi seluruh semua. Ini yang Kode. Dan saya yang bilang. Ini yang Kode. Artinya cukuplah saya sebagai ketuanya, saya ambil semua. Insya Allah tidak jangan jauh dari hal yang semacam ini. Jadi di penilaian kinerja kepala sekolah ini kemarin kami di SMP Negeri 4 Manawa RKS dengan Pak Ansar sudah belajar melakukan yang sangat menjadi persyaratan untuk penerimaan sertifikasi. Hanya belum diputuskan versi yang mana.
apakah versi pertama yang tidak memasukkan kehadiran atau versi kedua yang memasukkan kehadiran. Nah, karena yang kedua ini merujuk ke Permen nomor 9 kalau tidak salah tahun 2021 untuk guru-guru yang tidak hadir hanya 2 hari tidak hadir tanpa keterangan itu langsung teguran lisan 2 hari saja. Boleh nanti dibuka di permennya. Nah, kemudian kita sebagai kepala sekolah yang menandatangani kita punya BKKS itu adalah pengawas pembina masing-masing. Kemudian untuk guru itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Bahkan mungkin tambahannya kita termasuk kalau lalu kita punya sertifikasi pengawas tidak lagi bertanda. Periode ke depan ini menunggu rapat berikutnya mungkin akan masuk pengawas selain kepala sekolah, pengawas juga bertanda. Itu hasil pertemuan di tingkat dinas pendidikan, cuman belum diputuskan. Nah, kemudian kaitannya dengan PKKS ini di penilaian tentang ada. Jadi saya kira itu untuk pengamatan awal. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Yusuf. Kemudian yang jelas sepanjang kita bersama dalam kegiatan NPKS seperti ini, sebagai manusia mungkin ada hal dari kami secara pribadi, termasuk ada yang ngajak kualitas kopi seperti rapat. Jadi untuk Pak Yusuf kami, saya atas nama teman-teman menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Yusuf. Kemudian memohon kepada Pak Yusuf jika ada waktu luang, mohon kita bersama-sama hadir kita bercanda di forum seperti ini. Dan yang paling terakhir, harapan kita luar yang kita kirimkan tadi, semoga Pak Masiri yang sementara kemarin masuk rumah sakit mudah-mudahan bisa diringankan dan disembuhkan, dan juga Pak Jelin dan termasuk kita semua. Kalau saya tidak sakit, saya cuma kurang sehat. Buktinya yang sakit di rumah sakit Masiri, Pak Jelin. Saya tidak sakit, cuma kurang sehat, masih bisa kemana-mana. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Khairul kalam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari tadi saya serius mendengar sambutan beliau. Begitu masuk aroma yang kurang enak, mau kopi hilang konsentrasi ya. Ya, baik. Seperti yang tadi disampaikan dari Pak Ketua, bahwa satu rasa. Kalau untuk daerah-daerah sekolah yang menantang itu kita sudah pergi semua. Di Nebani sudah ke sana, kemudian Umbelara sudah, Rio Pakaba Tinauka. Satu lagi ini yang belum kita kunjungi, SMP 5 Rio Pakaba. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, bisa kita atas kesediaannya nanti kapan kalau ya maksudnya kita melihat dulu ya penyampaian tuan rumah, jangan kita menunjuk beliau, jangan kita memang jantung cadangan Pak. apa Jantung cadangan. coba ada guru yang wakil dari lokasi. Saya lihat lebih menantang ini Pak. Misalnya kan mungkin yang kita bahas di akreditasi sesuai dengan pembahasan teman-teman yang kepala bidang mengenai cara masuknya itu. Nah, saya sudah masuk ke situ dengan menggunakan Suspena. permohonan, ya masuk di suspena. Maksudnya dokumen yang disiapkan untuk masuk ke situ, surat permohonan, kemudian SK operasional sekolah, surat izin.
operasional sekolah, kemudian satu lagi sertifikat akreditasi yang tahun sebelumnya. Setelah itu masuk, kita sudah dibukakan menu dia daftar isian akreditasi. Nah, kita tinggal mengisi. Mungkin itu yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau dulu kita akreditasi masih 8 standar sepertinya. Ya, kalau saat ini tinggal 4 standar. Nah, ini yang baru akreditasi tahun kemarin. Mutu lulusan, kemudian proses, kemudian teknik, ya, dan manajemen mutu. Yang kemarin sarana, pengelolaan, pembiayaan itu sudah masuk manajemen mutu. Jadi saya buka-buka. Modul baru belajar kan sudah ini. Artinya menghargai pekerjaan temannya. Rupanya saya bilang ini jebakan bed ini. Jadi diarahkan kita. Kalau memang belum mulai urus belum. Sekalipun kita lakukan baru coba-coba, misalnya Ibu Santi sudah ada praktek-prakteknya. Kalau bilang isi itu, yakin saja bahwa munculnya akan berubah atau mandiri. Rekomendasi akhirnya. Iya. Rekomendasi berdiri berubah. Nah, Tapi di situ bisa dipilih. Bisa Ada dipilih. pertanyaan di situ. Apakah kembali ke mandiri belajar atau tetap direkomendasikan? iya. Jadi makanya klik di Iya. mandiri Tiga, itu. dia munculkan 3 itu lagi. Klik saja belajar, merdeka belajar. Jangan karena sudah berubah kita rekomendasinya, klik berubah. Karena banyak yang kemarin macam penguji salah klik. Mandiri bahagia dia. Kalau dia mengeluh, Mandiri berubah. jadi istilah indikasi yang jawab menunjukkan jawaban nanti belum siap. Kalau saya punya itu, saya punya sangat siap ada 2. Betul, Pak. Ada sangat siap, betul. Ada yang Saya sangat siap. tidak di persentase terakhirnya, Ibu. Terakhirnya. Ada presentasi. Yang terakhirnya dengan catatannya itu dia. Ada besaran presentasi. Iya, saya langsung screenshot sangat siap karena saya pikir kemarin saya Oh, saya tidak ambil yang saya punya sendiri sekolah rupanya itu jebakan. Jadi istilah kalau masih coba-coba kurikulum belajar, kurikulum merdeka jangan. Mau dicari. Di akun belajar saja buka. Kalau kita admin, akun belajar buka. Ada di paling di atas itu. Apa dia punya? Pendaftaran. Oh, ada dia punya. Pokoknya ada. Sebelum ada yang pelatihan mandiri sama itu dia yang paling atas. Oh, di daftar situ ya. Bisa kita jelaskan apa sakelo. Motornya sama rubah di mana? Saya cari-cari di screenshot di mana screenshot. Pelatihan ya di RTT yang diselenggarakan oleh RTT. Dan memang instruktur dari kementerian itu menyarankan kita untuk mandiri berubah. Ya, itu yang disarankan. Hanya sedikit saja ininya. Sebenarnya kendalanya buku. Kalau buku gampang. Dan apa kendalanya ibu sampai ibu tidak mau mandiri berubah? Sedangkan buku. Di sini karena kami dana bos kecil, gampang kalau masalah buku itu. Jadi saya apa dengan teman-teman? Bagaimana teman-teman kalau kita nanti mandiri berubah? Iya silakan Bu. Tapi waktu mengisi itu kan semua serba kekurangan. Kurang. Kok langsung bisa mandiri berubah itu? Iya, karena itu saya katakan yang Karena ada di isi setengah itu Bu. Iya, Tapi- ada di isi setengah ya. Yang mandiri berubah kan? Setengah ini bisa isi. Iya, Iya. karena dia ada Betul kita isi kurang 50. Kita jawab di situ ya. Tidak paham. Mandiri belajar. jadi makanya yang belum mengisi kalau nanti baru setengah-setengah jangan pas jadi satu. Ini mau dicari screenshotnya ini yang mana sih? Guru yang sudah melaksanakan Iya. mengisi PMM kan guru-guru Iya. sudah mengisi. Itu makanya jebakan dulu. Iya memang guru sudah mengisi kan coba jadi komisi selesai tidak. Jebakan Batman. Kan belum selesai sampai aksi nyata. Makanya saya di situ 49%. Di tengah-tengah itu tuh. Iya. Gitu kan berarti setengah dia.
Kalau saya dibanyak lagi, pokoknya di bawah-bawahnya Pak. Makanya saya bilang kalau sudah masuk setengah-setengah kita tahu, nanti di rata-ratakan diarahkan ke berubah rekomendasi. Tadi belum siap Pak. Saya tanya guru mereka siap. Artinya begini, Masya Allah. kesiapan teman-teman guru ini karena permasalahan nanti di TP, ATTP, dan pembuatan modus. Di situ nanti kendala. Tidak usah yang hari ini, yang baru itu, yang lama saja, yang ke-13 masih begitu banyak kekeliruan. Makanya tersiar berita kalau kepala SMP 4 itu sama dengan wakil tesis. Kalau supervisi Mencoret-coret. sampai ke saya, karena saya cari itu, saya lihat, saya mau langsung tanda tangan, karena kadang tidak sesuai antara tujuan dengan penilaian. Tujuan 3, penilaian 6. Dari mana kok ambil 3? Begitu ditanya bingung. Nah, bagaimana dengan model terbaru? Persoalan jawaban siap, ya siap. Begitu dilihat, masih ada menggunakan pemanfaatan rumbu. Nah, saya kemarin sudah mencoba, karena memang secara kebenaran ada 60 lebih rumbu di sekolah. Saya sampaikan ke teman memanfaatkan daripada usaha percuma. Kendati baru belajar, tapi untuk semester repot memang. Bekerja ekstra teman-teman, tapi enak karena ketika selesai dikerjakan ada nilainya. Dan ini jauh lebih cepat. Jadi ini belum harus kembali ke dinas. Berharap semua MGMP ini menyusun soal. Nah, cuman saya belum ketemu dengan Pak Ridwan. Ada soal yang tidak usah disusun bersama, karena misalnya soal seni budaya, kemudian soal apa teman seni budaya? Prakarya. Ini biarlah sekolahnya sendiri. Kenapa? Karena memang tiada gurunya. Hampir pulang gurunya. Biarlah mereka berkarya sendiri dengan soal-soal itu. Kalau misalnya IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, DKN, matematika, ini mungkin bisa. Nanti penyusunan dari berarti kalau 4 MKKS ada sekitar 40 soal. Itu yang disatukan menjadi 2. 1 soal utama, 1 soal susulan. Ini perencanaan kemarin. Nah, ketika merangkum soal ini, itu dari dinas terserah dinas mau ambil dari Pantai Barat atau hanya sekedar orang-orang MKKS 1 ditugaskan di situ di bawah pengawasan dinas dan akan dicarikan tempat. Itu pun dana masih diusahakan. Nah, tentunya harapan kita dengan waktu yang begitu dekat ini, semoga ini bisa. Insya Allah mungkin Senin saya menghadap kembali dengan Pak Haji ke Dinas Pendidikan untuk memastikan yang jelas akan berbalik kepada laporan ini. Tetapi tetap teman-teman di sekolah siap-siap memang soalnya. Karena keinginan kita untuk soal ujian sekolah itu tetap ada kisi-kisi, ada kartu soal. Nah, kemudian itu yang dibawa. Nanti keputusannya apakah memang tinggal filenya dikirim atau diperbanyak bagaimana, itu tinggal dari dinas lagi kita tunggu. Saya kira itu persoalan ujian sekolah. Berarti teman-teman di sekolah itu tetap siap. Sampai hari ini di sekolah saya tanya mana bang soal ini Pak. Saya bilang mana ini bukan bang soal. Kumpulan soal. Bukan kumpulan soal, tumpukan soal. Yang namanya bang soal itu melewati proses analisis. Baru katakan bang soal. Tapi kalau jadi kumpul, tumpukan soal. Nah, berarti kita belajar untuk menganalisis. Nah, sampai hari ini saya selama jadi guru tidak pernah mengikuti pelatihan penilaian
dan pelatihan menulis soal. Hanya meminta belajar dengan orang lain, itu pun putus-putus, belajar lewat HP, telepon, dapat sepotong-sepotong. Nah, jadi kita berharap kepada teman-teman yang sekolah, kebetulan ini semua MJNP-nya aktif, semoga mereka bisa menyusun soal secara bersama. Kemudian masalah yang sebenarnya undang-undang itu Nomor berapa, Pak? nomor 94 yang terbaru, 96. Dia dianggap ini Bukan tanpa keterangan. Iya. Iya. jadi tanpa keterangan itu. Yang tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Artinya begini, Ada informasi. ada baiknya mungkin di HP ini jangan ditulis, cuma ditulis saya sakit. Dibuatlah model surat yang terhormat dan ditandatangani. Jadi model surat. Kalau seperti itu mah, kalau teman sakit saya. Iya Pak, makanya kemarin waktu Bapak rencana ada Islami ketika Pak Ansar itu kemarin, saya minta sampai sakit karena saya kebetulan 2 minggu lalu Pak Ansar ke sekolah saya undang ke sekolah saya jelaskan tentang formen ini. Iya. Jadi makanya saya tahu saya sudah laksanakan seperti itu dengan guru saya sakit izin buat di WA itu dalam bentuk surat kayak saya minta sama kita itu kemarin. Saya tadi ke sini sebelum berangkat. Saya buat begini, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Tugas Sabta Usaha. Disampaikan yang hormat kepada Bapak Ibu. Hari ini saya dinas luar ikut kegiatan MKKS di SMP Satap 9 Bangawan Selatan. Ini dalam bentuk surat, terakhir tutup. Kemudian berikutnya segala hal berkaitan pelaksanaan pembelajaran mohon dikoordinasikan dengan Pak Kasek. Atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih. Wassalam, Kasek Tata Busa. Dan itu dalam bentuk surat. Ya. Kalau diberikan bisa gitu. Nah, jadi kita yang memulai. Kita yang memulai, nanti ketika besok mereka akan terbimbing. Tolong dikirimkan. Artinya siapa tahu ceritanya. Kalau cuma saya sakit, Tetap pada sekolah. tetap saya sakit. Apalagi misalnya ada grup sekolah, dia buat grup tandingan. Tidak ada masalah. Dan memang kita kepala sekolah ini menjadi bahan cerita di situ. Grup itu. Sudah hukumnya itu. Iya. Semua yang tidak mau saya kepala sekolah ambil grup sebelah. Dan tidak bisa marah. Kalau marah berarti di kepala sekolah. Bisa. Jadi sekolah itu pasien ada belum susupo. Mana Dia mah dia kasih masuk. Kalau saya tahu. Saya tidak masuk di sekolah. Tapi saya kesuruh saya tidak marah. Karena itu ruang Anda berebut tentang saya. Tapi saya tidak jujur. Kenapa Anda sudah sampaikan tentang saya ke saya? Kalau misalnya sampaikan ke saya, artinya untuk semua. Nah, saya sampaikan ke teman-teman. Kadang saya boleh bermain, kadang bangga sedikit. Tapi kalau misalnya biasa harus tensi naik, berarti kalau begitu di sini gini, ubun-ubun. Dan harus dimaklumi. Saya katakan siapa lagi yang betul tenturan. Bahkan saya katakan ke teman, jangan dalam kondisi main-main, jangan memang kamu macam-macam ruangan itu. Kenapa Pak? Saya katakan kalau sekolah komite, kan Bapak? Iya. Saya di sini dulu, sahih. Kalau di sana, ruangan sekolah. Siapa lagi yang menghargai pintu itu? Bukan kita. Kalau kita tidak menghargai pintu itu, tentu anak-anak dihargai pintu. Kurang aneh, Pak. Jadi belum sebelah itu, biarkan mereka berkembang. Grup susupo. Iya, grup susupo. Biarkan mereka berkembang. Iya, di sekolah saya Pak ada grupnya. Oh, ada juga? Grup senturi ada di dalam. Semua pasti ada. Iya, jadi mereka itu kalau bocoran-bocoran kepala sekolah di dalam situ. Karena grup itu, grup apa kepala sekolah itu. Iya. Mau sanjek dulu enggak guruin sama-sama. Sekolah ini guru memperhatikan saya sebagai kepala sekolah karena ada grup sebelah yang centil-centil.
Makanya saya jangan marah ini. Iya. Kan Oh, saya berat. saya salah ini. Kerjaan tidak jujur tidak ikhlas tinggi. Bisa kita masuk dalam kategori di situ saja. Karena semakin tinggi pohon, semakin besar dapat. Jadi untuk yang ini, saya akan sampaikan ke teman-teman kita. Insya Allah sebentar saya share. Sampaikan mungkin kita print, kita tempel. Saya pernah di sekolah itu, saya ada pertemuan. Saya tidak pergi ke surat, pergi pertemuan. Pulang pertemuan, saya tidak tempel di kaca depan, saya keluar. No smoking. Bagi saya datang lagi no smoking. Di pintu no smoking. Terus tunggu saya keluar dari ruangan. Keluar, Pak, saya bilang dilarang merokok di kaca. Smoking, no? Jadi saya bilang dilarang merokok di kaca. Saya merokok di dalam. Iya, betul. Kenapa cepat lagi? Jadi, makanya saya bilang, teman-teman, kalau memang tidak terkontrol, saya katakan ketika tidak terkontrol, itu manusia. Saya kasih tahu teman-teman, saya kalau marah, saya marah betul. Karena saya bilang, siapa lagi? Tapi setelah itu, tidak sampai berhari-hari. Pernah satu kali, guru di sekolah, memang saya mati di ruang. Saya sudah ingatkan. Saya marah-marah, menangis. Begitu besok di sekolah, saya keluar, saya lihat dia duduk di sudut ngurung. Ibu sakit. Tidak, Pak. Semangat. Barangkali pas dia mau ketemu dia ibu. Atau dia dapat data di malam. Kalau saya masuk, jangan istirahat, buka ke pintu. Assalamualaikum Pak. Mari. Anu apa? Yang kemarin, apa yang kemarin? Saya yang kemarin kira Rasulullah kemarin kan? Tidak Pak, bukan. Saya yang kemarin, yang di darat jangan bawa di laut. Jangan bawa di laut. Jadi itu kan persoalan. Bahkan ada yang berani, Bapak begini-begini. Saya terima. Karena memang betul terucap. Saya bilang, mohon maaf, mungkin salah kontrol. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi siapa lagi yang betul kalau terima? Isim apa? Yang siap. Ada dunia ini? Yang siap. Sekarang ini, filosofi presiden jelas ini. Saya kira kemarin masalah PKKS ini semua juga sudah. Tinggal itu, tetap kita harus mungkin nanti diminta untuk mengirimkan kuesioner kepada orang tua, siswa dan guru. Biar mereka menilai kita. Biar kalau maki-maki itu dipilih karena nggak tahu nama. Tapi saya yakin rata-rata tidak mungkin mereka buat seperti itu. Dan saya kira teman-teman semua yang buka catatan lagi dulu itu sampai hati. Saya sampai mengatakan Pak, pokoknya Pak, saya tidak menandatangani untuk jalan sertifikasi. Pas saya balik, pas saya balik. Itu masih iya Pak, bukan tidak ada uang. Saya patah udah ganti kemanakannya. Dia belikan sepatu bola. Dia janjian. Kalau saya bilang Pak, tanya hatinya Pak. Mau tantangan lagi? Kalau mau bismillah. Saya pulang tanda tangan. Tidak sampai hati juga untuk tidak bertantangan. Betul Pak. Biar bagaimana kejamnya? Biar bagaimana? Bahkan saya pernah bilang ke teman-teman. Kalau begitu dari kumia, lempar ke sebelah tangan. Tadi memang tahu saya kecil. Apa ada hati kecil? Tadi harus begitu. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman, Ada hati kecil. saya sampaikan ke teman-teman, kalau pemilu juga ketika saya marah, kami terima juga. Tidak mungkin saya marah tanpa persoalan. Jadi kebersamaan saya bilang sekolah ini tetap dijaga. Jadi Bapak dan Ibu,
insya Allah kalau memang belum ada PKKS, saya itu terapi Pak. kalau tidak saya like. Karena kalau di ada aplikasi yang di store itu ada yang satu dengan penilaiannya itu yang pertama, ada dengan lewat aplikasi masuk absen di situ, hati-hati mengisi absen, perhatikan betul keterlambatan, pulang cepat karena bisa tidak masuk bagi hari dan mengisi untuk teman-teman itu untuk kita yang dicari bukan nilai jumlah totalnya, hanya 4 huruf yang dicari, B A I K. Kalau CU KA UP cukup, tunggu sampai beliau bolak-balik dari balik sertifikat. Yang kita kejar baik, yang penting nilai standar baik kita masuk situ. Jam lambatnya ada hitung menit ya Pak ya? Iya, hitung menit nanti tidak akumulasi jadi apa? Iya, jadi angka. Makanya saya katakan tadi, kalau sudah 15 menit, randu apa? Iya. Berapa menit itu? 15. Ada di aplikasi itu langsung muncul dia. Langsung muncul dia. Kalau dia 15 muncul 2 alfa. Oke, jangan Dan itu sudah akumulasi 1 tahun. Nah, dan yang ini untuk persyaratan ini buat yang tahun 2021. Berarti akhir penilaiannya 31 Desember. Mulai dari Januari. Iya. Mulai kita menilai. Dan bahkan ada kriteria penilaiannya. Jadi saya kira itu barangkali mari kita diskusikan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Artinya pengalaman teman-teman yang ada di sekolah kita share, kemudian kita berbagi. Ya Pak, kalau tadi saya tarik sini. Begini dipindahkan ke banyak Pak, digeser dan Nalanda kalau mau. Iya. Motornya tadi. Jadi saya kira demikian untuk ini nanti untuk PKKS saya kirim kalau misalnya belum ada. Kemudian kita siap dulu melakukan penilaian kinerja PKKS. Jangan cuma kita, teman-teman dulu juga. Jadi kalau bisa jangan sampai amat pahit lah. Minimal pahit itu paling pahit. Ya, Kalau amat pahit, manda kita. Sama tahu dia bisa siap. jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dirian banyak yang terawasi. Ya, Sekian dan terima kasih. sudah aman. Baik, demikian penjelasan dari Pak Ketua RSM. Yang pertama mengenai KM, tadi memang keberhatian untuk mengisinya. Kalau boleh kita punya fokus, pakai fokus saja. Panggil teman-teman guru. Iya. Ya, panggil teman-teman guru. Kemudian bagaimana mengisinya itu? Isi berjamaah. Ya, isi berjamaah supaya ketika ada persoalan bersama, bukan persoalan kepala sekolah saja. Nah, jadi semua guru bisa menang. Tapi dengan catatan harus dia online. Ya, online kalau sekolah-sekolah di jalan tol sudah tidak masalah. Jangan sekolah-sekolah yang di luar jalan tol. Yang kedua, mengenai ujian sekolah, jadi kita menunggu saja informasi dari dinas karena penyampaian kemarin mereka menganggarkan untuk bintek penyusunan soal. Ya, bintek penyusunan soal mereka anggarkan kalau disetujui anggarannya mereka 50 miliar. Mereka mengatakan itu. Kalau tidak, kemungkinan nanti dibicarakan kembali dengan forum. Kemudian yang berikut NGMP itu kita dorong teman-teman yang basic mata pelajaran di luar dari PJOK, budaya, prakarya dan ada yang TK kayaknya. Ya, untuk merancang memang itu soal-soal. Kemudian NGMP juga kita dorong supaya bulan depan itu agendanya pembuatan soal. Tidak perlu dengan kesisinya karena April sudah kita ujian. Mungkin nanti mereka dimintakan naskah soal, kita dikumpul apakah mau diambil atau tidak.